Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan pada hari ini Sabtu 22 Mei 2021 tertulis di kitab Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Masa muda dianggap banyak orang sebagai masa-masa kebebasan untuk mencoba hal-hal baru. Mumpung belum ada tanggungan, mumpung belum ada tuntutan. Begitu pikiran banyak anak muda, terlebih di zaman sekarang. Mencoba hal baru boleh saja, sepanjang hal baru itu bukan sesuatu yang melanggar ketetapan Tuhan. Banyak di antara mereka berpikir bahwa nanti ada waktu untuk bertobat dan hidup benar, karena perjalanan hidup masih panjang. Ini tentu pemikiran keliru, karena yang sering terjadi adalah sekali kita masuk ke dalam dosa, kita akan terus terperosok semakin dalam dan sulit lepas. Kita akan diperangkap iblis dan dijadikan tempat bermain bagi si jahat. Seorang teman yang masa lalunya buruk mengatakan bahwa ia sangat-sangat bersyukur karena ia masih diberi kesempatan untuk bertobat dan menjalani hidup baru bersama Tuhan. Tuhan itu panjang sabarnya dan kasih-Nya yang luar biasa besar membuat saya diberi kesempatan untuk keluar dari masa lalu saya yang buruk. Ada banyak dari kita masih saja terus bergumul, sulit untuk lepas dari dosa. Hari ini bertobat, besok kumat lagi, kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Jika Anda ada di posisi Tuhan, Anda mungkin kesal atau kecewa melihat orang yang berulang kali datang minta ampun, tetapi masih saja terus melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang sama. Tapi hebatnya, kasih Tuhan masih jauh lebih besar ketimbang rasa kecewanya. Berulang-ulang kita berbuat salah, Tuhan masih berkenan dengan sabar memberi kesempatan kepada kita untuk berbalik dari jalan-jalan yang salah dan kembali ke jalannya yang benar. Ini adalah sebuah bukti betapa Tuhan mengasihi kita. Benar, kasih Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk bertobat, tetapi jangan pakai itu sebagai celah untuk terus berbuat dosa. Karena meski Tuhan panjang sabarnya, Dia tidak akan membiarkan satupun pelanggaran berlalu begitu saja. Kesalahan ada hukumannya, maka kita harus hati-hati dan tidak boleh mempergunakan kebaikan Tuhan untuk niat-niat yang buruk. Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat. Lihat bahwa kesabaran Tuhan itu bertujuan untuk membuka kesempatan agar siapapun yang pernah berbuat dosa bisa berbalik dari jalan-jalannya yang salah dan melakukan pertobatan menyeluruh. Bayangkan betapa baiknya Tuhan dengan kesabaran yang begitu panjang. Kita pantas bersyukur atas kebesaran kuasa Tuhan yang jauh melebihi kemampuan nalar manusia, atas panjangnya kesabaran Tuhan dalam proses perbaikan diri kita. Kebaikan Tuhan seharusnya membuat kita berdiri dan bersorak-sorai dalam sukacita.
bukan malah terus menjauh, melupakan atau menyalahkan Tuhan atas segala kesulitan yang kita alami, atau malah memanfaatkan itu sebagai sarana kebebasan untuk terus berbuat dosa. Kesalahan demi kesalahan yang tidak ditangani serius bisa membuka pintu masuk bagi banyak dosa yang akhirnya menguasai diri kita. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk berbalik, pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah bahwa Tuhan tidak serta-merta memukul hancur kita, melainkan terlebih dahulu berusaha menggapai dan menyentuh hati kita. Tuhan memberi kita kesempatan luas, tapi jangan sia-siakan agar kita tidak harus luput dari segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tuhan itu baik dan panjang sabar, tetapi jangan pernah manfaatkan sebagai peluang untuk terus berbuat dosa. Amin. Tuhan memberkati aktivitas kita pada hari ini. Shalom.